Pernah nggak sih Anda lihat temen atau mungkin kenalan yang gajinya kelihatannya gede, gaya hidupnya juga wah, tapi anehnya kalau ngobrol kok ngeluhnya soal uang terus ya? Nah, ini tuh sebuah paradoks keuangan yang sebenarnya ada di mana-mana di sekitar kita. Fenomena ini bikin kita jadi mikir, emang ya bener ya penghasilan besar itu udah pasti jaminan jadi kaya? Coba deh kita lihat, di satu sisi ada orang yang gajinya tinggi, dari luar kelihatannya sukses banget, tapi di balik itu semua mereka selalu merasa cemas, ngerasa kurang, tabungan hampir nggak ada, utang kartu kredit malah numpuk, kayak kejebak di roda hamster finansial gitu, lari terus tapi nggak kemana-mana. Terus di sisi lain ada orang yang gajinya mungkin lebih biasa aja, tapi hidupnya kok kelihatan adem ayem ya, pelan-pelan, rumahnya lunas, investasinya juga diam-diam tumbuh terus. Pertanyaannya kan kok bisa gitu ya? Apa sih rahasianya? Ini tuh bukan soal hoki-hokian atau keajaiban loh. Jawabannya ada di sebuah pola pikir dan strategi yang kuat banget, tapi sering banget disalahpahami. Inilah yang kita kenal sebagai hidup hemat yang cerdas atau frugal living. Oke, yuk kita kupas tuntas konsep ini lebih dalam. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apaan sih sebenarnya hidup hemat yang cerdas itu? Soalnya, ini bukan sekedar ngirit-ngirit biasa, tapi ini adalah sebuah strategi. Strategi yang jadi kunci rahasia di balik kebebasan finansial banyak orang. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini, hidup hemat itu bukan berarti berhenti belanja, sama sekali bukan. Tapi ini soal mengarahkan uang kita dengan sengaja dan pinter. Bayangin aja keuangan Anda itu kayak pipa air. Tujuannya itu bukan buat matiin kerannya, tapi buat nemuin dan nutupin semua kebocoran-kebocoran kecil yang bikin aliran uangnya nggak efisien. Nah, setiap rupiah yang selamat dari kebocoran itu bisa kita alirin ke tujuan yang jauh lebih penting. Nah, disinilah beda paling gedenya. Orang pelit itu fokusnya cuma satu, harga paling murah, titik. Mereka rela ngorbanin kualitas, kesehatan, bahkan kesempatan di masa depan cuma demi hemat sesaat. Sebaliknya, orang yang hemat cerdas itu fokusnya nyari nilai atau value terbaik. Mereka justru nggak takut keluar uang lebih buat hal-hal yang benar-benar penting, kayak pendidikan yang bagus atau makanan yang sehat, karena mereka sadar itu bukan pengeluaran, itu investasi buat masa depan. Sekarang, yuk kita hadapi musuh terbesarnya gaya hidup ini. Ada sebuah mitos yang bikin jutaan orang jadi takut dan akhirnya gagal mencapai kebebasan finansial. Mitos itu adalah anggapan bahwa hidup hemat itu sama dengan hidup menderita. Kutipan ini tuh kena banget di intinya. Gara-gara persepsi kalau hemat itu nyiksa diri, banyak banget orang yang bahkan belum apa-apa udah mundur duluan. Udah nggak mau coba sama sekali. Coba deh kita putar balik cara pandangnya. Hidup hemat itu bukan soal masukin diri kita ke penjara finansial, tapi justru sebaliknya. Ini soal menciptakan kunci buat keluar dari penjara itu. Waktu kita bisa ngontrol pengeluaran, stres kita berkurang. Kita jadi punya ruang buat napas, punya kebebasan buat pindah kerja tanpa panik, dan punya ketenangan kalau ada keadaan darurat. Nah, ini baru namanya kebebasan sejati. Dan tahu nggak, pola pikir ini tuh sekarang jadi penting banget, lebih penting dari kapanpun. Coba lihat, biaya hidup naik terus, inflasi diam-diam makan daya beli uang kita. Terus pasar kerja juga sering nggak stabil. Di tengah kondisi kayak gini, hidup hemat yang cerdas itu bukan lagi pilihan gaya hidup. Ini udah jadi bentuk pertahanan diri. Ini cara kita ngebangun benteng finansial yang kuat buat ngelindungin masa depan kita dari guncangan ekonomi yang nggak terduga. Oke, setelah kita paham konsepnya, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Kekuatan dari strategi ini tuh sebenarnya bukan di tindakan-tindakan drastis yang heboh, tapi justru ada di kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin secara konsisten setiap hari. Ini ada 5 langkah praktis yang bisa banget Anda mulai hari ini juga. Pertama, bikin anggaran simple, misalnya pakai aturan 50-30-20. Gampangnya, 50% pendapatan buat kebutuhan, 30% buat keinginan, dan 20% lagi langsung diamankan buat tabungan dan investasi. Kedua, coba deh cek lagi langganan-langganan Anda. Pasti ada deh 1 atau 2 yang sebenarnya udah nggak kepake. Ketiga, coba bawa bekal dari rumah beberapa kali seminggu. Keempat, biasain ngecek harga dulu sebelum beli barang. Dan kelima, mulai investasi rutin, sekecil apapun itu. Tindakan-tindakan simpel ini kalau dilakuin terus-terusan dampaknya luar biasa loh. Dan tolong jangan pernah remehin kekuatan konsistensi. Mungkin nabung Rp20.000 sehari itu kedengarannya sepele ya, cuma Rp20.000. Tapi coba kita iseng-iseng hitung. Dalam setahun uang kecil itu kalau dikumpulin bisa jadi lebih dari 7,3 juta rupiah. Nah, itulah keajaiban dari efek bola salju yang dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari.
Nah, sekarang kita masuk ke tujuan akhirnya. Ini bukan cuma soal ngumpulin uang ya, tapi tentang gimana cara kita pakai uang yang berhasil kita hemat itu untuk ngebangun sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah fondasi kekayaan yang kokoh. Ini dia rahasia yang jarang kelihatan di permukaan. Kekayaan yang sejati itu kayak gunung es. Apa yang kelihatan di atas air, mobil mewah, barang-barang mahal, itu cuma puncak kecilnya aja. Orang yang benar-benar ngebangun kekayaan, fokusnya tuh ke fondasi raksasa yang gak kelihatan di bawah air. Mereka ngebangun keamanan jangka panjang yang solid, bukan sekedar pamer sementara. Jadi, apa sih yang sebenarnya lagi mereka bangun dengan sabar itu? Ada 3 pilar utama. Pertama, dana darurat. Ini jaring pengaman paling penting kalau ada krisis. Kedua, portofolio investasi yang nilainya terus tumbuh seiring waktu. Dan yang ketiga, aset produktif. Ini keren banget, yaitu sesuatu yang bisa ngasilin duit bahkan pas kita lagi tidur. Inilah tujuan akhir dari setiap rupiah yang berhasil kita hemat. Pada akhirnya, hidup hemat yang cerdas itu sebuah proses. Ini adalah sebuah perjalanan, maraton bukan lari sprint. Sebuah perjalanan yang memberdayakan diri kita, di mana setiap keputusan kecil yang kita ambil dengan sadar, itu ngebawa kita selangkah lebih dekat untuk ngerancang kehidupan yang benar-benar kita inginkan, dengan aturan main kita sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Lupakan soal mengubah seluruh hidup dalam semalam. Nggak perlu, fokus aja ke satu hal. Satu langkah paling kecil yang bisa Anda ambil hari ini juga. Mungkin cuma batalin satu langganan yang nggak perlu. Atau mungkin sesimpel mutusin buat bawa bekal buat besok pagi. Apapun itu, langkah kecil pertama Anda dimulai sekarang. Jadi, apa itu?